Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B ya, SMA Islam Nuha. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar Muhajir? Haikal? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Baru antum nih yang masuk nih, kawan yang lain tak kemana nih? Belum tak ada kabar. Jadi ini karena berhubung waktu berjalan terus, kan nantinya kan mereka bisa lihat yang delay dari YouTube ya kan? Jadi Ustaz jelaskan aja langsung ya, nggak apa-apa. Cuma walaupun antum cuma sendiri, karena mereka biar terekam langsung, nggak apa-apa. Nanti kan mereka bisa ngikuti apanya, ya. Karena waktu udah jam 10 belum ada yang masuk lagi selain antum. Malah yang jauh dari Brastagi masuk ya kan? Taib. Terkait materi kita ya, kemarin kita sudah sampai di bab turunan. Jadi ini mumpung masih antum sendiri, kira-kira konsep yang Ustaz sampaikan kemarin, yang mana pangkat turun ke depan, kemudian pangkat di atasnya berkurang satu, itu antum paham? Belum ya? Oke siap, Ustaz jelaskan sedikit. Special for antum. Coba lihat ke sini, apa Muhajir ya? Jadi gini dia Muhajir. Jadi jika diberikan fungsi x, jadi yang namanya fungsi ya, itu biasa dinotasikan dengan fx atau y, sama aja itu. Jadi fx, misalkan fungsi awalnya ya, ini fungsi awal misalkan x kuadrat. Nah gitu dia. Ini fungsi awal. Kemudian kita mau menentukan turunannya. Semalam notasi turunan apa notasi turunan? Apa notasinya? Aksen ya. Gini dia, tanda petik 1. Nah, itu berarti artinya turunan pertama. Jadi kalau fx itu fungsi awal, fungsi asal, maka f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi awal atau fungsi asal. Gitu dia. Dah? Jadi konsep turunan itu seperti ini dia Muhajir. Ustaz mau tanya dulu, di sini di depannya ada angka berapa kira-kira? Kalau enggak tertulis ada angka berapa di depan ini? Koefisiennya. Oke, taib. Ada yang masuk lagi ya? Oh, Pak Jri. Bentar Pak Jri ya, sedikit Ustaz jelaskan ke si apa? Muhajir. Jadi gini. Oke, jadi kalau enggak tertulis di sini ada angka 1 koefisiennya, oke? Walaupun enggak perlu dibuat. Jadi enggak perlu dibuat sebenarnya. Jadi otomatis antum harus tahu kalau dia enggak tertulis berarti ada koefisien 1 di depannya. Nah, jadi konsep turunan itu dia gini dia. Ini pangkatnya berapa nih, Muhajir? 2. Koefisiennya berapa? 2 ini kalikan ke 1 dulu. Gitu dia. Si 2 pangkat kalikan dengan 1. Dah paham ya? Paham nih ya? Jadi makanya istilah pangkat turun ke depan itu pangkat dikalikan dengan koefisien di depan. Dah, paham? Kemudian di sini ada variabel enggak? Siapa variabel kita? X ya. Buatkan aja. Buatkan, baru jangan lupa pangkat awal ini dikurangi 1. Gitu dia. Udah, berarti iya, tadi kita kalikan dengan koefisien.
Jadi setelah dia dikalikan ke depan dengan koefisien, kemudian dia jangan lupa dikurangkan 1 dia, berkurang 1, pangkat kalau turunan dikurang 1. Harus kurang 1 saat memang kurang 1, nggak boleh kurang 2, nggak boleh kurang 3, harus kurang 1. Udah? Makanya berapa 2 kali 1? X-nya tetap ada, nggak boleh hilang. Ini 2 kurang 1 berapa? 1. Perlu nggak dibuat di sini pangkat 1? Kan 2 kurang 1 1. Perlu nggak di sini dibuat angka 1? Nggak perlu, udah cukup. Selesai. Gitu dia. Ya. Jadi udah pasti tahu lah kita bahwasanya di sini ada pangkat 1. Hal fahimtum? Hal fahimta? 6. Al-mithalul akhar. Misalkan ini misalnya. Coba. Berarti turunannya jangan lupa F aksen petik 1. Nanti ada petik 2. Ada, itu artinya berarti 2 kali turunkan. Turunkan lagi dia, setelah diturunkan sekali turunkan lagi. Itu namanya double aksen. Coba gimana tadi caranya? Kalau ini tandanya jangan dihilangkan. Kalau emang di atas dia minus 3, nggak boleh jadi 3. Berapa? Oke, terus diapain? Terus buatkan apanya? Oke, bagus. Terus iya, jadi gini, minus 3 kurang 1. Gini. Gak apa-apa. Udah, kalikan lah. Minus 3 kali 2 minus 6, bagus. X kita buat ya. Tuh, terus minus 3 kurang 1, utang 3, utang lagi 1, jadi berapa utangnya? Tapi udah selesai. Paham ya? Udah paham konsepnya ya? Oke. Angkat turun ke depan, kemudian jangan lupa dia dikurang 1. Hal fahimta? Masya Allah. Oke, Abdurrahman dengan Fazli sudah masuk. Kita lanjut ya pelajaran kita. Jadi anak Ustaz, setelah kita mengetahui konsep turunan, jadi gitulah menentukan turunan, gak sulit insya Allah. Jadi konsepnya jangan lupa pangkat turun ke depan kalikan dengan si koefisien. Kemudian jangan lupa setelah dikalikan ke depan si pangkatnya dikurangi 1. Oke? Paham? Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita lewatkan aja nih. Nanti di sini udah termaktub dia nih. Ini dia. Jadi anak Ustaz banggakan secara umum. Secara umum turunan itu mempunyai aturan. Jadi turunan itu punya aturan. Sebagaimana dalam kita menjalankan kehidupan itu ya harus ada aturan. Bagaimana yang Allah atur untuk kita, itu yang kita jalankan. Begitu juga dalam bab turunan, antum harus ikuti aturan turunannya agar bisa antum selesaikan permasalahannya. Jadi identifikasi dulu soalnya. Jadi kalau antum lihat di sini aturan turunan 71 ya. Misalkan f, u, v adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval i, a bilangan real A bilangan real dapat diturunkan, maka coba lihat. Kalau permasalahannya fungsinya, ini dia. Nanti ini ada 7 jenis. Jika antum temui nantinya soalnya fx sama dengan a misalkan. Antum enggak nampak ya? Lupa. Oh iya belum apa namanya? Lupa Ustaz. Apa ya? Silap. Ya banyak dosa Ustaz. Lupa ya pokoknya. Jadi gini. Jadi turunan itu punya aturan. Ya, sebagaimana tadi Ustaz katakan kalau kita hidup itu ada aturan. Jika ingin menjalankan kehidupan ya, agar bagus, lancar, ya tertib harus ikut aturan. Begitu juga jika antum ingin menyelesaikan permasalahan turunan, ikut aturannya. Jadi langkah pertama, cek dulu soalnya. Soalnya itu termasuk jenis yang keberapa dari 7 jenis aturan turunan ini.
Oh, masuk jenis yang pertama, Sat. Oke. Setelah kita ketahui dia masuk jenis yang pertama, maka turunannya sudah pasti nol. Ah, contoh. Di sini disebutkan apa? Fx sama dengan A. A itu artinya adalah sebuah konstanta bebas, nggak ada variabel. Jadi gini, Sat. Jadi untuk sifat yang pertama, maksud Fx sama dengan A, yang mana, bentar ya, Ustaz nampakkan layarnya ya. Oke, kita ke layar monitor. Nah, nih. Jadi bentuk yang pertama, Nana Ustaz, Fx sama dengan A, maka turunannya udah pasti 0. A ini berarti dia adalah sebuah konstanta bebas. Konstanta bebas yang nggak ada embel-embel variabel. Contoh, Fx sama dengan 3, Fx sama dengan 1/2, Fx sama dengan -1. Yang kesemuanya ini adalah sebuah konstanta bebas. Coba antum lihat, ada nggak variabelnya di sini? Konstanta tahu ya, konstanta itu bilangan dia, bilangan bebas. Antum lihat, ada nggak di sini variabelnya? Nggak ada. Otomatis kalau antum temui nanti soal seperti itu, fungsinya hanya berisi konstanta bebas. Udah, nggak usah ragu dan nggak usah bingung, sudah pastilah turunannya berapa? 0. Udah pasti. Nah, itu maksud sifat apa? Aturan yang pertama. Oke, kita kembali ke layar. Turunan yang kedua, apa katanya? Fx Ax. Maka turunannya jadi siapa? Jadi A. Kayak mana saat modelnya? Oke, yuk kita lihat. Yang kayak gini bentuknya berarti kalaulah dari bentuk umum aturannya kita lihat, udah ada variabel nggak di sini? Dia udah ada variabel. Tapi coba tengok variabelnya pangkat berapa? Nanti kalau antum temui soal yang mana variabelnya pangkat 1, maka turunannya hilangkan aja variabelnya. Contoh, 2x 1/4 x minus 3x. Mirip nggak ini semua dengan bentuk ini? Di mana kemiripannya? Di mananya kemiripannya? Tapi beda-beda, 2/4 minus 3. Nah, itu dia patokannya. Jadi ketika antum lihat variabelnya semua pangkat 1, udah otomatis turunannya sudah pasti siapa? Siapa turunannya? Iya. Hanya meninggalkan bukan konstanta. Siapa itu kalau di depan? Konstanta itu variabel bebas. Koefisien. Betul. Jadi turunannya udah pasti, tinggal ambil aja 2. Ini berapa? Oke. Ini berapa? Minus 3. Jangan hilangkan tanda ya. Kalau emang ada tanda ikut, jangan dirubah-rubah, jangan dihilangkan. Oke. Aturan ketiga menyatakan bahwasannya, coba lihat. Kita lihat ya. Apa kata aturan ketiga? Fx sama dengan Ax pangkat n. Maka turunannya jadi siapa? N. Ini macam yang kita pelajari tadi nih, Muajir. Inilah dia. Ini dia maksudnya nih, Muajir. Ini dia. Ustadz mau tanya, jadi bentuk kedua sama ketiga apa bedanya? Apa beda bentuk kedua sama bentuk ketiga? Iya. Yang ketiga artinya di sini memang dibuatkan dia n. Itu artinya untuk membedakan dengan bentuk yang kedua, dia pangkatnya tidak 1, selain 1. Contoh, 2x pangkat 3 1/4 x pangkat 2
minus X pangkat misal ya, minus X pangkat 5 lah misal. Coba siapa jadinya? Afwan. Oke. Di mana kesamaannya? Pangkat X. Oke, pangkat X-nya ya. Oke, mainkan. Yuk, coba. Kalau kita kembalikan ke aturannya, kalau antum temui soal seperti ini, pangkat X-nya enggak 1, ini mainkan. Ya seperti kita yang pelajari di awal, konsep turunan awal. Pangkat kalikan dengan siapa? Ini dia. Ini artinya n kali a ini. Ini si n ini turun ke depan. Kalikan dengan a. Inilah dia n kali a-nya. Itu dia. Berarti kalau kita lihat ini berapa? 2 kali 3 ya. Atau boleh 3 kali 2 ya. Sama aja karena komutatif. Dah. Kemudian tetap ada X-nya, berarti buatkan X-nya. Rap. Baru diapain? Iya. Pangkatnya berkurang 1, berarti 3 kurang 1. Maka kita peroleh jawabannya berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Buatkan X, 3 kurang 1 2. Hal fahimtum? Oke, mainkan yang kedua. Ustaz bantu nulis saja, ayo. Ayo, sebutkan. Kok 2? Oh, langsung. Iya, terus X-nya buat. Terus enggak, terus pangkatnya pangkat. Kok kurang 1/4? Pangkat selalu kurang 1. Iya, enggak boleh selain itu. Dah. Berarti kalikan berapa 2 kali 1/4? 2/4 sederhanakan, berapa? Sederhanakan langsung aja. 2/4 1/2 ya, 1/2. Oke, X pangkat 2 kurang 1 1. Perlu nggak dibuat? Nggak usah. Oke, mainkan yang ketiga. Ayo, di sini sebenarnya ada angka berapa di depan ini? Ustaz mau tanya, berapa koefisiennya nih? Koefisiennya berapa nih? Koefisiennya? Iya, -1, betul. -1. Ayo, mainkan. Terus. Oke. Jadinya Oke. Hal fahimtum? Insyaallah ya. Oke, lanjut lagi. Bentuk yang keempat. Yang keempat. Yang keempat sebenarnya dia mirip dengan yang mana nih? Ustaz mau tanya lo. Tapi dia fungsi nih. Yang keempat. Jadi ada koefisien dan ada fungsi. Jadi ini koefisien kali fungsi. Jadi dia balik nggak balik, dia nggak jauh beda sama ini. Sama aja nih. Jadi Ustaz nggak ulang lagi nih karena ini mirip. 3/4 konsepnya mirip. Udah. A-nya ada. UX-nya itu anggaplah si X pangkat N sama. Udah gitulah dia. Ya. Nggak masalah itu, udah gitu aja. Jadi 3/4 mirip. Pokoknya antum paham 3 bisa ngerjakan 4. Aman. Sekarang kita masuk yang kelima. Waktu masih ada. Yang kelima. Apa kata yang kelima? Apa katanya? Fx sama dengan UX plus minus. Plus minus itu artinya nanti soalnya bisa antum dapati dia plus, bisa antum dapati dia minus. Gitu dia. Bentar ya, nanti saya catatkan, antum lihat di apanya. Bentar ya. Jadi gini dia, perhatikan. Itu dia.
Kan gini kan? Jadi ini mengandung arti di satu bentuk ini ada kemungkinan dua operasi nanti. Bukan maksudnya ya artinya di satu soal itu bisa lebih dari satu operasi. Contoh misalkan gini. Ada kalanya nanti soal seperti ini, 3x kuadrat kurang 2x pangkat 3. Berarti dia pakai tanda yang kurang ya kan? Berarti kalau yang berikutnya misalkan minus 5x kuadrat tambah 2x pangkat 4 misalkan. Itu pakai. Ini antum nggak usah bingung. Ini konsepnya mirip dengan aturan yang ketiga juga tadi. Udah, turunkan ini, tergantung operasi di sini. Jadi kalau dia kurang akan tetap kurang, tambah tetap ketambah. Coba kita kerjakan dua contoh. Yuk, mainkan langsung. Udah harus bisa langsung lah, nggak jangan lagi macam tadi. 6x. Kalau di sini kurang, maka di sini tetap apa? Nah, terus. Oke, paham ya? Paham? Mainkan yang kedua, yuk. Oke. Udah. Aman kan? Udah, tinggal yang membedakan di bentuk yang ke-6 nih ya, 6 ya. Ke-5 ya, kelima. Kelima atau ke-6 tadi? Yang membedakan cuman ini. Kalau dia minus tetap minus, plus tetap plus. Udah selesai. Konsep turunannya sama seperti yang tadi. Oke? Hal fahimtum? Masya Allah. Afwan karena waktu juga sudah selesai ya. Jadi anak Ustaz yang saya banggakan, kita tutup dulu sampai poin keberapa tadi? Keberapa? 5 ya. Ini yang agak rumit sih, agak ya. Insyaallah kalau antum paham konsepnya nanti enggak sulit ya. Yang nomor 6 sama nomor 7, aturan 6 sama 7. Di sini sudah bermain dia operasinya kali sama bagi. Bagaimana saat kalau ada dua fungsi yang dikalikan, bagaimana kalau ada dua fungsi yang dibagikan, menentukan turunannya. Oke? Insyaallah pada pertemuan berikutnya ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum libur ya. Insyaallah besok kita sudah libur. Sudah dapat kabar kan? Sudah ya? Jadi insyaallah nanti pasca Idul Fitri kita lanjut. Oke? Jadi dan Ustaz mengingatkan kembali nanti setelah masuk pasca Idul Fitri kita sudah mulai rentetan ujian itu. Jadi antum persiapkan, kita hanya masuk bab turunan ini aja. Ya. Afwan, sebelumnya apa kita? Limit ya. Limit dan turunan akan masuk ke materi ujian kita. Oke? Sampai di sini dulu anak Ustaz ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.